Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam ya. Waktu US, selamat siang. Waktu Saudi, nggak tahu jam berapa nih. Kalau di Indonesia, selamat malam. Pada malam hari ini, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman di Reduket, yang di Zoom maupun yang di YouTube. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Reduket yang sudah mempersiapkan acara malam ini dengan baik. Acara ini merupakan kerjasama antara I4 Humaniora dan juga ini Prof. Oki ini pengurus kawasan Timur Tengah dan Afrika. Jadi kalau dari UI dan ITB akan melakukan kerjasama dengan Timur Tengah, ini gawangnya yang menjaga Profesor Uki ya, Prof. Riri dan Prof. Endra. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai Reduket. Reduket itu singkatan dari Research, Education, Career, Teamwork, dan Service. Reduket merupakan platform untuk networking dan juga webinar event. Teman-teman siapapun pendengar maupun orangnya pastilah memiliki keterkaitan, karena walaupun bagaimana pasti kita punya karir atau ingin berusaha punya karir, dan juga kita semua juga berusaha mendapatkan pendidikan dan lain-lainnya. Saya berharap forum ini menjadi forum inspirasi yang bermanfaat bagi perguruan tinggi, pemerintah, dan juga masyarakat ya. Jadi Reduket ini sebetulnya masyarakat ya, karena hal ini berkaitan dengan keinginan kita semua untuk berkontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Visi Reduket itu belajar sepanjang hayat dan berguna bagi sesama. Dengan ini maka Reduket berusaha memberikan dialog-dialog yang interaktif, interdisiplin, dan juga across benua, across culture, across agama. Mengapa kita sangat penting melakukan semua ini, walaupun gerakan kami mungkin masih bersifat online, tetapi masa pandemi ini online merupakan salah satu yang bisa kita gunakan waktunya. Pada malam ini, pada hari ini di Amerika Time ya, kita memasuki dialog inspiratif yang ke-18. Jadi Prof. Riri dan Prof. Endra dan juga Prof. Oki, kami melakukan dialog inspiratif ini mingguan. Kita berusaha mengajak pendengar di Indonesia untuk terbiasa mendengarkan berbagai topik gitu. Disiplin saya filosofi, interpretation, dan culture, tetapi kita juga sangat tertarik sebagai warga negara Indonesia untuk mendengarkan hal-hal yang cross disiplin. Pada tema malam ini, bioenergi dan transportasi intelijen, kesempatan dan tantangan dalam kebiasaan baru. Speaker kita Profesor Oki Muzara dari King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia. Yang kedua, Profesor Riri Fitrisari, ini panjang sekali gelarnya, mudah-mudahan Ibu bisa menjelaskan ya. Ini sangat inspirasional gitu. Dan luar biasa sulitnya Prof. Riri mencari sekaliber Prof. Riri ini untuk tema kami ya. Karena sains masih didominasi oleh laki-laki ya, termasuk engineering juga. Prof. Riri ini dari Fakultas Engineering di Universitas Indonesia. Prof. Endra ini luar biasa dedikasinya pada Reduket. Prof. Endra, kita udah berkali-kali ya menyelenggarakan event. Jadi yang saya kagumi ini dari Prof. Endra ini. Prof. Endra ini pendengarnya siapapun ya, dulu kita anak-anak SMK ya, karena inspirasi itu kan berbagai level ya. Kadang-kadang yang masuk UI, ITB itu krimnya siswa yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat gitu. Tetapi kita suka lupa gitu bahwa majority anak-anak SMK juga ada yang memiliki orientasi teknologi gitu. Jadi, tapi kita belum menyentuh banyak kesiapan mereka. Jadi saya berterima kasih sekali sama Prof. Endra yang bagi saya sangat generous, dan ini udah kita persahabatannya lebih dari 6 tahun ya Prof ya. Jadi terima kasih banyak. Dari ITB, beliau itu keahliannya teknologi vernacular dan sistem transportasi intelijen. Moderator kita tidak kurang hebatnya, seorang PhD kandidat di Medical Anthropology dan Global Health.
Mengapa sangat penting Dimas ini, karena beliau itu memiliki concern terhadap climate change, dan tema kita malam ini walaupun bagaimana berkaitan erat dengan perubahan iklim ya. Dimas ini merupakan kandidat PhD di Washington of University Seattle. Tidak terkena angin kan? Angin kebakaran di Oregon? Ini kemarin dan hari ini parah, Prof. Oh gitu ya? Sedang parah-parahnya, iya betul. Oh, jadi gitu ya? kita memang nggak keluaran hari ini. Tapi tidak evakuasi yang di Seattle ya? Oh nggak sampai evakuasi. Iya. Cuma parah sekali asapnya. Ini walaupun saya di Amerika, rasanya Seattle sama Oregon itu berdekatan kalau di map ya. jadi pertanyaannya yang di Seattle kena nggak? Tapi tidak kena impas itu ya, impas yang lagi protes di Seattle. Sepertinya sudah sudah jadi sudah kecil-kecil sekarang, sudah nggak sebesar yang awalnya dulu. Oh iya, ya mungkin karena dapat federal legend. Sudah mulai. Beliau juga merupakan pre-doctoral teaching associate dari tahun 2018 dan juga banyak sekali award-nya. Yang jelas mantap lah moderator kita ini. Tema yang disampaikan hari ini itu sebetulnya berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Pertama-tama pemerintah Indonesia ingin mencapai renewable energinya sampai 23%. Yang kedua, Indonesia juga pengen electricity-nya itu katanya ya, akses terhadap electricity-nya bisa 100% 2020. Nah, ini mungkin banyak kritik juga ya. Yang ketiga, pemerintah Indonesia itu akan sangat aktif dan sedang melakukan implementasi dari agreement kepada Paris Agreement. Jadi Indonesia committed untuk mengurangi emisi gasnya itu sampai 29% pada 2030. Para ahli kita ini mereka keahliannya luar biasa sekali. Saya ini awam sebetulnya ya, tetapi ingin belajar dan Reducate mengajak para audiens untuk belajar bersama-sama. Silakan moderator dipimpin. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat malam ini. Silakan. Terima kasih Prof. Etin atas kepercayaannya pada saya untuk memandu diskusi di Reducate. Ini episode 18, Prof ya? 18 ya. Wah, sudah banyak sekali nih. Saya sering menonton Reducate di rekamannya di YouTube dan memang sangat menginspirasi kegiatan seperti ini. Dan terima kasih juga untuk tim di Reducate atas kepercayaannya sehingga saya bisa belajar dari 3 narasumber kita pada hari ini, Prof. Oki, Prof. Riri, dan Prof. Endra. Jadi memang fokus studi saya di bidang global health dan juga biosecurity. Ya, walaupun bukan bioenerginya, tapi mungkin sama-sama bionya. Jadi ada sedikit kemiripan di nama mungkin ya. Ya menarik sekali. Jadi memang topiknya pada hari ini sangat compelling gitu ya kalau kita sebutnya. Jadi kalau kita lihat setelah COVID-19 ini menjadi dideklarasikan sebagai pandemik dan upaya-upaya untuk untuk mencegah penyebaran penyakitnya itu sudah diterapkan secara global, kita memang melihat impact-nya secara langsung ke kondisi sosioekonomi kita. Tapi mungkin banyak yang tidak mengira bahwa sistem bidang bioenergi juga ternyata terkena impact-nya gitu. Jadi kalau menurut survei yang dipublish oleh World Bioenergy Association atau WBA, itu mereka melaporkan kalau 52% dari responden mereka itu menyebutkan kalau ada impact yang cukup besar pada sistem pada usaha mereka seperti itu. Yang ini meliputi 40%-nya itu di manufacturing, 44%-nya ada di cash flow-nya dan revenue-nya. Kemudian di employment-nya 22% dan 38% di investment-nya. Jadi efeknya memang membuat kita khawatir dengan masa depan bioenergi secara global dan terutama di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Prof. Etin tadi, karena berhubungan dengan banyak hal dan juga dengan kebijakan pemerintah dan yang semuanya itu terkena impact dari
COVID-19 ini. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian ketika new normal ketika nanti pasca COVID dan kita sudah menemukan ritme kita di new normal tadi itu, kita bertanya-tanya gimana sih masa depan bioenergi dan transportasi intelijen kita seperti itu. Jadi kita ada hari ini kita memiliki 3 pembicara yang sangat luar biasa. Saya akan memulai dari narasumber pertama, yaitu Profesor Oki Muraza. Profesor Oki Muraza ini beliau memperoleh gelar PhD in Chemical Engineering dan MSc in Master of Science ini ya, in Chemical Technology dari TU Eindhoven di Belanda, serta bachelor degree-nya dari ITB. Beberapa proyek beliau di 10 tahun terakhir antara lain memimpin proyek dengan Aramco dan juga dengan Sabic. Mungkin benar ya saya mengucapkannya, Prof ya? Betul. Oh ya, Sabic ya. Saat ini beliau adalah Associate Professor di Department of Chemical Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals. Dan bidang kepakaran beliau adalah di bidang energi, meliputi algae to fuel, biomass gasification, serta coal to chemicals. Presentasi beliau hari ini akan bertema bioenergy and job creation during pandemic. Ya, saya persilahkan Prof. Oki. Ya, terima kasih banyak Pak Dimas. Izin share screen ya Pak Dimas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore, pagi, dan malam, Bapak Ibu yang kami hormati, terutama kepada panitia ini, Bu Prof. Etin, Mas Dimas, dan rekan-rekan dari Reducates, Bapak Ibu pembicara, Prof. Riri dan Prof. Endra, dan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sedang menyimak acara ini. Jadi izinkan saya share beberapa insight dan saran-saran untuk kembali memperbaiki perekonomian dari sisi energi, terutama bagaimana kita menciptakan lapangan kerja setelah pandemi COVID-19 ini. Sama izinkan perkenalan, saya S1-nya dari Bandung, juniornya Prof. Endra, tapi domisili saat libur di Depok, jadi biasanya numpang olahraga di kampusnya Prof. Riri, saat ini 10 tahun terakhir di Arab Saudi. Ini kegiatan kami, jadi saya mengerjakan proyek penelitian bersama Saudi Aramco. Alhamdulillah menurut pimpinan di sini salah satu orang asing yang paling produktif dalam hal secure funding dan juga produktivitas. Beberapa tahun terakhir ini kami sering dikirim ke beberapa kampus, jadi saya sudah mulai ingin memberikan sumbangan karena jurnal dan paten ini tidak bisa dibaca orang umum, jadi saya menulis di media nasional. Ini keadaan yang kita alami saat berat saat ini. Ada beberapa skenario gimana kita bisa bangkit dari pandemi ini. Ada yang bilang ini akan ada U-shape, V-shape, dan kebanyakan membilang ini akan seperti L-shape. Jadi ada resesi dulu dan kemudian kita berusaha memperbaikinya. Tapi menurut Profesor ini Rajan dari Amerika, ini meskipun nanti vaksin ditemukan, tetap efeknya akan sangat besar karena akan susah untuk membuka kembali perekonomian. Nah, bagaimana saran-saran kami untuk memperbaiki perekonomian? Salah satunya adalah dengan memacu renewable energy. Renewable energy ini dia bagus pengaruhnya kepada lingkungan, climate change, dan juga nanti kita akan lihat pengaruh-pengaruhnya terhadap bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan. Di Indonesia, isunya adalah untuk mengurangi import, untuk mengurangi defisit, current account defisit, dan meningkatkan economic and growth. Ini masalah-masalah kita kebanyakan masih bergerak di komoditas, kita menjual coal, gas, migas, dan palm oil, dan kita import banyak sekali ya, import dan diantaranya energi dan makanan. Jadi bagaimana kita mengarahkan stimulus nanti untuk
memperkuat perekonomian. Ini masalah kita. Kalau dari sisi ekonomi, kita punya kandungan minyak bumi yang semakin sedikit ya. Ini produksi minyak kita, gambar di sebelah kiri. Kemudian kita juga membutuhkan energi yang sangat besar dengan penduduk yang 270 juta dan import gasolin yang terbesar di dunia dan impor LPG yang sangat besar. 70-80% dari LPG yang dimasak oleh ibu-ibu di rumah di tanah air itu adalah dari impor. Nah, bagaimana kita berusaha untuk mengubah masalah menjadi solusi adalah dengan menciptakan sentra-sentra ekonomi yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja di bidang energi. Masalahnya adalah inovasi kita masih rendah, jumlah peneliti kita itu masih 260 dari 1 juta penduduk. Jadi kita harus melibatkan banyak universitas. Untungnya kita punya ada 4.500 PTN dan PTS di Indonesia untuk meningkatkan inovasi kita gitu ya, agar kita menjadi knowledge based economy. Nah, bagaimana memilih renewable energy yang cocok untuk sebuah bangsa? Pada dasarnya tidak ada one solution fits all, tapi kita harus memecah gitu ya, memecah berdasarkan resources yang kita punya dan berdasarkan teknologi yang kita punya. Saat ini teknologi kita kebanyakan masih rendah, jadi tentunya kita harus memilih dengan sangat hati-hati resources apa yang harus kita explore untuk nanti memperkuat perekonomian kita dan tentunya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ini ada beberapa banyak sumber energi yang bisa kita optimalkan. Itu kita circle yang di bawah ada sumber angin, air, matahari, dan geothermal, dan juga di atasnya ada bioenergi. Jadi kita di Indonesia sudah mulai mengolah biofuels untuk transportation, untuk electric generation, dan seterusnya. Ini di Indonesia sudah ada B30, ini program nasional. Kemudian Pertamina sudah mulai juga dengan hydrogenated vegetable oil, meskipun masih proof of concept ya, masih kecil sekali kapasitasnya, dan juga sebenarnya sudah ada mandatory blending untuk etanol. Kedepannya harapannya kita punya yang disebut sebagai kebun energi atau energy crops. Jadi dari sini nanti kita optimalkan ke palm oil mills, ini pabrik kelapa sawitnya, kemudian di split, ini akan menjadi ke biodiesel, biogasolin, dan juga nanti diesel hijau atau green gasoline. Perlu dioptimalkan agar ini menjadi ekonomis, karena saat ini masih menyerap APBN sekitar 3 triliun per tahun untuk subsidinya. Dan ini juga salah satu yang potensial karena kita memiliki ratusan pabrik kelapa sawit yang memiliki limbah cair. Limbah cairnya itu bisa diolah jadi biogas, dan saat ini Thailand sudah mulai mengolahnya untuk mengurangi impor energi mereka ya. Ada beberapa opsi menjadi DNI yang bisa menjadi mengganti LPG, kemudian juga bisa ke listrik. Dan yang kita tidak boleh lupakan adalah bahan bakar padatan. Ini juga sangat potensial ya, walaupun tentu ini bisa dilakukan di daerah-daerah yang tidak padat. Dan ini yang paling penting slide ini sebenarnya. Jadi COVID-19 ini mempengaruhi banyak hal. Salah satunya adalah jumlah PHK di seluruh dunia, 40 juta di Amerika, 120 juta di India. Di Indonesia ada beberapa angka, ada yang bilang 15 juta menurut Bappenas, dan ada yang bilang 25 juta. Nah, diharapkan bioenergi ini bisa menciptakan green jobs ya. Nah, di sini kalau dilihat dari antara renewable energy di Indonesia yang paling banyak menyerap lapangan pekerjaan itu adalah bioenergi yang biofuels. Ini ada PLTA juga, ada geothermal. Untuk solar dan angin, karena manufacturing-nya itu kebanyakan masih di luar Indonesia, otomatis ini mengurangi kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja. Untuk bidang-bidang solar dan energi angin perlu diperkuat penelitian di dalam negeri agar kita bisa bergerak menjadi manufacturing. Tapi untuk biofuels ini sudah siap untuk menyerap lapangan kerja yang banyak. Jadi alokasi waktu saya sudah hampir habis. Jadi dalam 15 menit ini mudah-mudahan kita bisa melihat potensi bioenergi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat
energy security saat ini bisa kita pecah. Untuk transportation itu ada biodiesel yang sudah B30 dan kemungkinan pemerintah tahun depan akan menaikkan menjadi B40, kemudian green diesel dan biogasolin, bioethanol juga potensial, tapi tentu saat ini masih belum dioptimalkan. Jadi masih perlu meningkatkan kapasitas dan juga memperbaiki alur produksi agar menjadi ekonomis, agar tidak menyerap mengurangi APBN kita. Dan limbah cair dari pabrik kelapa sawit juga sangat potensi. Ini potensi yang sangat besar. Kita sebenarnya bisa menjadi merdeka secara energi jika kita mengolahnya menjadi bio-CNG. Dan kita tidak bisa lupakan bahan bakar padatan ini kembali ke saat kami waktu masih kecil-kecil dulu ya di kampung, kita menggunakan bahan bakar kayu, tapi tentu kita harus membuat tungku yang ekonomis yang bisa mengurangi polusi dan seterusnya. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada saat ada alokasi waktu diskusi nanti. Saya kembalikan kepada Pak Dimas sebagai moderator. Ya, terima kasih Prof. atas pemaparannya. Jadi sedikit summary-nya tadi ya. Jadi memang bioenergi, walaupun kita ada kekhawatiran juga dengan masa depan bioenergi itu, tapi juga masih menyimpan potensi yang cukup besar untuk job creation serta untuk energy security-nya. Yang itu ada banyak sekali yang bisa kita eksplor nanti dan mungkin nanti teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan ke Prof. Oki terkait pemanfaatan sumber daya bioenergi yang tadi beliau sebutkan tadi itu. Saya akan memperkenalkan pembicara yang kedua. Mungkin saya ingin lebih sedikit singkat, Prof. ya, Profesor Riri, karena sangat panjang sekali memang gelar beliau. Jadi beliau adalah guru besar di bidang computer engineering di Departemen Teknik Elektro di Universitas Indonesia, Jakarta. Beliau memperoleh gelar PhD dari School of Computing, University of Leeds di United Kingdom, dan MSc-nya beliau juga di bidang computer science dan parallel processing dari University of Sheffield, UK. Pendidikan S1 beliau di bidang teknik elektro di Universitas Indonesia. Aktivitas beliau saat ini selain mengajar, memimpin grup riset, serta memberikan pendampingan dan konsultasi untuk masyarakat, beliau juga memimpin, ini keren sekali nih, saya sering mendengarnya. Ini beliau memimpin Green Metric World University Ranking Network. Ini lembaga ranking untuk universitas yang, jadi universitas yang ramah lingkungan dan memiliki concern dengan sustainability di ranking oleh lembaga ini, dan basisnya adalah di Indonesia, di UI. Jadi kita harus berbangga dengan kemajuan kemajuan teknologi kita dalam meranking universitas menggunakan indikator lingkungan seperti ini. Dan aktivitas beliau, topik riset beliau antara lain Internet of Things, VANET atau Vehicular Ad Hoc Network, Communication Network, dan serta implementasi ICT untuk disiplin ilmu humaniora. Seperti itu. Ya, presentasi beliau adalah transportasi intelijen dan era adaptasi kebiasaan baru. Saya persilahkan Prof. Riri. Baik, terima kasih Pak Dimas. Saya sharing dulu. Baik, terima kasih banyak Bu Prof. Tin, Pak Dimas di Seattle, kemudian terima kasih ada Pak Endro di sini, teman saya yang sudah sangat lama di ITB, kemudian ada Pak Oki dan seluruh hadirin yang hadir malam ini. Kami mendapat tugas untuk menceritakan tentang transportasi intelijen di era adaptasi kebiasaan baru, dan mungkin kalau kita lihat bahwa dengan adanya pengumuman hari ini bahwa hari Senin kita akan memulai lagi PSBB terbatas mungkin ya di Jakarta, ini kita melihat kembali bagaimana pengaruh
masalah transportasi yang semakin membaik sebenarnya selama sejak bulan Maret ini di Jakarta. Kita melihat langit makin biru ya karena mobilitas orang makin berkurang. Nah, namun kita akan lihat evaluasi kembali transportasi yang terjadi, mungkin nanti akan kita lihat di dalam paparan berikut ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang adaptasi kebiasaan baru setelah kita COVID-19 ini, berbagai kebijakan setelah dibuat oleh pemerintah untuk melakukan, kalau yang kita rasakan sendiri di Jakarta ini misalnya yang datang, pergerakan manusia di awal-awalnya juga dipengaruhi oleh tidak bisanya Gojek, Grab gitu untuk dapat menggunakan application-nya di daerah saya, misalnya di daerah Depok sini, karena setelah COVID-19 ini sudah diadakan beberapa penyesuaian-penyesuaian. Baik, saya akan menceritakan tentang transportasi intelijen, teknologi transportasi intelijen, dan transformasi kehidupan berbasis intelijensia buatan yang kelak akan bisa dapat kita alami setelah era COVID-19 ini. Kebijakan transportasi umum ini saat ini belum siap untuk menghadapi situasi karena model kebijakan belum mengantisipasi kebutuhan social distancing. Kita lihat bahwa begitu kendaraan umum dibuka, maka sangat mudah terjadi makin banyaknya pandemi ya yang tertular karena belum siapnya kebijakan-kebijakan untuk mengatasi, sehingga kebutuhan untuk dapat terus menjaga jarak dan sebagainya bisa dilakukan di transportasi umum kita. Nah, di sini juga muncul peluang umum dengan adaptasi mobilitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi berkelanjutan. Di antaranya misalnya kita merasakan sepeda sudah mulai banyak digunakan, dan ini mendorong untuk tetap semuanya beraktivitas secara fisikal. Dan kita lihat bahwa secara umum terjadi pada moda transportasi publik ini disruption, dan ini sekarang akan makin banyak moda transportasi yang diharapkan bisa lebih ramah lingkungan. Misalnya tadi kita lihat bahwa kemungkinan untuk lebih banyak menggunakan electric vehicle, dan selain itu juga moda transportasi seperti sepeda ini sudah banyak digunakan. Baik, jadi kalau kita lihat selama pandemi dan pasca pandemi ini, pengaruhnya adalah tadi seperti disebutkan oleh Pak Oki, adalah penurunan pendapatan dan juga terjadinya pengangguran di beberapa tempat. Mungkin angka 15-25 juta itu angka yang belum terlalu clear di kita karena pengambilan datanya mungkin masih sulit untuk dapat mengevaluasi, di mana banyak sekali pekerjaan yang biasanya dilakukan di luar ini makin berkurang. Nah, tapi karena kita hari ini akan bicara tentang transportasi intelijen, izinkan saya untuk melihat kembali sebenarnya intelligent transportation itu apa. Jadi ini adalah integrasi antara sistem informasi dan teknologi komunikasi dengan infrastruktur yang sudah ada sekarang dengan kendaraan dan pengguna jalan. Kita lihat sejak tahun 2011 di Indonesia sudah mulai digunakan secara intensif sekali Grab Car, Grab Bike, yang Gojek dan sebagainya, yang sudah sangat mengubah cara kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu situasi pandemi, pemerintah juga dapat mengaturnya dari meminta kepada Gojek, Gokar untuk langsung menutup sarananya di daerahnya masing-masing, dan kemudian juga dapat mengevaluasi bagaimana pergerakan yang terjadi. Yang terasa memang adalah juga pendapatan dari para pengemudi yang makin berkurang karena mobilitas yang kurang ini. Nah, inilah yang kita lihat bahwa sebenarnya banyak sekali intelijensia yang sudah dimasukkan ke pengguna kendaraan transportasi yang sekarang disebut dengan umum, dulunya itu tidak boleh disebut umum. Maka kalau kita lihat Uber dulu, dia bisa dapat mengevaluasi percepatan dan pengurangan kecepatan dari kendaraan yang bisa terevaluasi, sehingga seorang pengemudi bisa dievaluasi bagaimana mengemudinya, kualitas mengemudinya, dan lain-lain. Itu sudah terjadi secara luas di Indonesia, dan
kalau kita lihat prinsip Intelligent Transportation System ini adalah dipadu dengan prinsip manajemen strategik untuk meningkatkan fungsi transportasi secara keseluruhan. Di sini kita bicara tentang alat angkutnya, penggunanya, infrastrukturnya, dan sistem komunikasi yang digunakan, sehingga kita lihat terjadi peningkatan masalah, kalau kita lihat seorang pengemudi kendaraan Gojek dan lain-lain sudah diajarkan untuk meningkatkan keamanannya, kemudian penggunaan ICT juga kelak akan dapat mengurangi wear and tear dari penggunaan kendaraan, waktu penggunaan kendaraan, konsumsi bahan bakar, kenyamanannya, produktivitas personel, dan perjalanan yang dilakukan, apakah itu perjalanan komersial atau pribadi. Kemudian juga ini sangat penting untuk kita bicarakan kalau masalah kemacetan ada seperti yang terjadi pada saat kita berada pada kondisi yang tanpa pandemi. Dan berkurangnya jalanan yang bisa digunakan karena pembiayaan yang cukup mahal untuk itu. Nah, kalau kita lihat di sini, sistem informasi intelijen ini dapat memberi informasi kepada penumpang atau pemilik barang atau operatornya supaya proses transportasi seorang atau barang itu dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Misalnya transit system, vehicle fleet management system, emergency dan security system, electronic payment, dan traffic management system. Kita lihat bahwa dalam kondisi berkurung di dalam rumah ini sekarang, semuanya banyak sekali yang melakukan pengiriman barang-barang dan pembelian barang semua secara online, dan sudah diatasi dengan cukup baik sekali dengan sistem yang terintegrasi dengan pengelolaan traffic dari kendaraan yang berbayar. Nah, kalau kita lihat, ini adalah kondisi di mana layanan dilakukan anytime, dengan any place, dan juga dengan any connection, yang akhirnya nanti kita bicarakan tentang berbagai dasar intelligent transportation system yang ada, mulai dari incident detection di Polda, kita lihat ya, di Korlantas itu sudah dilakukan, kemudian bagaimana limit speed yang dapat dia variasikan, kontrol rem, kemudian kontrol dari traffic light itu juga dapat dilakukan. Kemudian keduanya adalah traffic signal control, parking management, kemudian juga demand responsive transport management, dan fleet management atau pengaturan pengiriman barang. Kemudian yang ketiga adalah, maaf ini tadi, ya ada yang ketiga, maaf, ini adalah road user system, kemudian multimodal trip planning. Kalau perjalanan kita sudah lihat sekarang kita bisa menggunakan layanan-layanan dengan Jakarta Busway dan sebagainya dengan trip planning yang sudah dapat diintegrasikan, dan itu memang langsung diambil oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google yang langsung dapat mengintegrasikannya. Kemudian juga ada passenger information system, route guidance and navigation yang sedang dilakukan ya, sering kita sudah dapat mengintegrasikannya di berbagai modal layanan. Dulu kita kenal Waze, kemudian ada Google Map yang sangat membantu di dalam berbagai hal sekarang, dan juga penggunaan kendaraan. Yang keempat adalah speeding detection, deteksi kalau ngebut ya, kemudian variable message sign dan route guidance. Kemudian juga kita lihat tanda-tanda di berbagai tempat untuk menunjukkan bagaimana ada informasi jalanan dan lain-lain. Kemudian route user charging, tolling, dan access control, serta public transport payment. Nah, kalau kita lihat, di sini ada beberapa teknologi, misalnya yang banyak dilakukan penelitian, di dalam kendaraan itu ada cara kontrolnya dengan Bluetooth, dengan Zigbee, antara mobil dengan mobil juga banyak sekali standar IEEE yang sudah diutarakan atau dimaksudkan untuk melakukan komunikasi mobil dengan mobil, mobil dengan tepian jalanan ya, kemudian 802.11p, kemudian ke internet. Ini sudah teknologi-teknologi yang lama, namun untuk implementasinya diintegrasikan dalam suatu sistem yang besar, ini akan tetap memerlukan upaya integrasi, misalnya bagaimana
perpindahan data itu dapat dilakukan antara mobil dan kemudian juga dengan roadside infrastructure dengan menggunakan wireless teknologi. Kalau kita lihat, informasi ini bisa datang dari berbagai sensor yang ada dan juga crowdsourcing yang selama ini sudah terasa sekali sangat cepat dilakukan, misalnya dengan internet protokol yang diterapkan di banyak laptop dan di banyak smartphone dan berbagai sistem yang langsung mengumpulkan informasinya melalui GPS dan lain-lain. Kita lihat bahwa di sini reporting, akses, dan feature yang berbeda-beda itu tetap untuk mengumpulkan data dari sensor dan dari manusia yang mau tidak mau memberikan informasi itu dalam berupa data dan juga bagaimana itu diakseskan misalnya seorang pengemudi dari GPS-nya dapat ditangkap informasinya bahwa dia ngebut dan sebagainya, akselerasinya dan bagaimana dia melakukan routing dan sebagainya. Dan di sini fitur-fitur ini kemudian dapat kita lihat bahwa ini akan menjadi integrasi yang sudah terjadi dan di masa depan ini sebenarnya adalah suatu big data yang sangat besar sekali yang mau tidak mau memang dimiliki oleh pemilik data ya yang saat ini sudah sangat menggunakannya dan sudah punya akses terhadap itu karena semuanya menyerah kepada menyimpan informasinya sendiri. Nah, ini yang saya sebut dengan tadi vehicle infrastructure integration, di mana sebenarnya tujuan utamanya tetap pada peningkatan keamanan dan revolutionary mobility improvement, peningkatan mobilitas. Dan di sini semuanya akan menggunakan wireless teknologi antara kendaraan dan kendaraan dengan roadside dan juga dengan semua satu kontrol. Kalau kita lihat di Korlantas misalnya diharapkan ke depan akan diterapkan, tapi memang itu akan tetap membutuhkan waktu di Indonesia untuk dapat dilakukan karena masalah infrastruktur internet yang juga masih perlu ditingkatkan dan dipastikan di mana-mana di negara kita ini. Baik, di dalam kondisi COVID-19 ini ada opportunity untuk perubahan, diantaranya adalah perilaku menuju transportasi yang berkelanjutan, di mana kita mulai memikirkan ternyata di luar udaranya langitnya lebih biru ya. Tapi tadi pagi saya keluar ke daerah Tangerang atau Bekasi ya, ternyata cukup ini Pak Oki tadi mirip juga Pak Dimas, itu banyak asap ya, mungkin karena sebentar lagi juga akan mulai menanam, jadi banyak yang membakar lahan ya. Ini terjadi juga terlihat betul secara mungkin bukan hanya di Amerika aja, di sini juga kita sudah mulai hati-hati dengan kebakaran hutan dan sebagainya di masa-masa yang kemarau seperti ini. Di data dari Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta juga memperlihatkan bahwa selama pandemi ini konsentrasi maksimum PM 2,5-nya menurun di atas 25%. Yang kita lihat ternyata semakin baik, dan juga situs pemantau udara juga menunjukkan kecenderungan bahwa ini makin baik. Dan kalau kita lihat bahwa transportasi merupakan sektor tulang punggung aktivitas publik, maka tadi sebenarnya disebutkan oleh Pak Oki bahwa ini adalah terjadi kontribusi terhadap perubahan gas rumah kaca, ya. Jadi ini sangat mempengaruhi karena kita sudah menerapkan bahwa menjanjikan bahwa sebenarnya secara bersama-sama pada tahun 2100 kita tidak boleh naik lebih dari 1,5 derajat Celcius. Ternyata walaupun kita sudah berkurung seperti sekarang ini, tetap saja baru 0,075% bisa tercapai ke arah itu. Jadi ini masih cukup jauh, walaupun kita berkurung pun tetap akan terjadi climate change dan perubahan kenaikan temperatur bumi. Jadi ini perlu kita cermati bersama-sama. Jadi transportasi berkelanjutan ini merupakan konsep yang diturunkan dan dari konsep sustainable development, dan beragam sarana transportasi yang ada tetap harus dikurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Baik, ini bedanya Jakarta di masa sebelum pandemi dan sesudah pandemi.
hanya kemarin sudah mulai lagi ya, warnanya tadi sudah mulai seperti ini ya, bahkan agak di luar kota Jakarta tadi saya menengok orang tua ke makam ya. Nah, ini sudah mulai seperti ini. Jadi kita harus perhatikan bahwa kebakaran hutan dan sebagainya, kebakaran lahan atau pembakaran yang diadakan untuk membersihkan lahan ini sangat berpengaruh. Dan ini mengingatkan bahwa begitu pandemi ini masyarakat ternyata tahu bahwa kualitas udara itu sangat terpengaruh dengan transportasi yang kita gunakan. Ini adalah penggunaan transportasi umum yang ada ya sebelum PSBB, dan pemerintah DKI Jakarta sudah menjalankan avoid, shift, dan improve dalam sustainable transportation-nya. Dan kita sudah lihat bahwa ada 3 jenis mode kendaraan, sepeda, jalan kaki, dan bus listrik yang merupakan mode yang sudah banyak yang diterapkan ya. Dan ini ada beberapa hal yang sudah diterapkan oleh Dinas Perhubungan Jakarta, bus tracking system, kemudian area traffic control system yang mengatur lampu, dan juga di Korlantas juga memiliki kontrol traffic yang sama, cuman memang bagaimana penggunaannya, dan kemudian bagaimana intelligent transportation system ini akhirnya menjadi satu sistem yang terhubung secara terintegrasi. Jadi mulai dari busway, dari kereta dan sebagainya bisa tergabung. Nah, kalau kita lihat ke depannya adalah bahwa keseluruhan teknologi berbasis computing akan sangat menerapkan berbagai macam solusi dengan menggunakan intelijensia buatan atau artificial intelligence yang memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input, dan melaksanakan tugas seperti manusia kalau dia belajar bahwa ternyata dengan memproses sejumlah besar data didapatkan bahwa akan dikenali pola sehingga kemungkinan akan terjadi seperti ini, dan inilah yang akan terjadi termasuk juga tadi dalam mengembangkan mobilitas yang terintegrasi dari seluruh masyarakat yang ada di satu kota. Kemudian ada 6 teknologi utama yang akan dipakai di sini ke depannya, yaitu dalam produk dan layanan yang baru, di mana tadi saya bicarakan tentang kecerdasan buatan, blockchain, teknologi, sensor yang makin banyak yang digunakan, yang makin murah, dan kemudian itu tidak terasa digunakan, tapi diimplementasikan, yang kemudian autonomous machine yang dapat memberikan informasi dan melakukan evaluasi yang secara otonom, kemudian augmented reality yang dapat membuat kita lebih daripada hanya 3 dimensi untuk memperhatikan atau melaksanakan mengevaluasi sesuatu, dan juga munculnya jaringan konstelasi 5G dan satellite communication juga dengan segera mungkin teknologi yang dikembangkan di berbagai tempat seperti 6G yang sekarang menjadi wacana. Baik, saya kembali menutup ini dengan UN Climate Positive Action yang ada, yang sudah ditetapkan selama pandemi dan setelah nanti begitu kita keluar dari pandemi ini, adalah bahwa kita perlu green transition, jadi investasi untuk dekarbonisasi, sehingga tadi seperti yang disebutkan berhubungan dengan bagaimana green teknologi itu dapat diterapkan, kemudian green job dan sustainable and inclusive growth di mana-mana, melibatkan semuanya, sama juga dengan pandemi, penyakit kalau satunya kena penyakit, semuanya akan terpengaruh dimanapun. Selama semua orang belum sehat, kita belum pasti merasa nyaman untuk bisa keluar. Kemudian green tech economy, dan kemudian investment in sustainable solution, dan confront all climate risk, resiko-resiko yang ada kita perhatikan, dan kemudian juga cooperation untuk memastikan bahwa setelah selesai dari pandemi ini, begitu kita new normal dan bisa mudah-mudahan kembali, kita tidak tahu setahun depan, 2 tahun lagi, sampai sekarang vaksin belum ditemukan, maka berbagai upaya tentang intelligent transportation ini memang masih kita upayakan untuk memanfaatkan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, seperti menerapkan mobil listrik, dan kemudian intelijen dan penggunaan misalnya sekarang yang sudah banyak ya
seperti sepeda dan berbagai hal lainnya yang memastikan bahwa selama pandemi kita dapat lebih baik dalam memastikan bahwa green economy akhirnya bisa diterapkan dan transportasi ramah lingkungan yang sustainable dengan berbasiskan kepada intelijensia yang ada, yang sudah dikenal oleh manusia, dan big data yang sudah dapat dikumpulkan, itu betul-betul dimanfaatkan secara bersama-sama demi kesejahteraan bersama, dan bukan hanya berada di satu tangan organisasi besar yang dapat melakukan kebijakan apapun. Seperti kita tahu sekarang kita sudah menyerahkan semua data kita ke sana, misalnya hari ini kami di UI juga sudah, ya oke, ternyata kalau ikut yang Google Drive-nya yang dari UI ternyata lebih efektif. Lama-lama kita serahkan semuanya, padahal beberapa tahun yang lalu itu sama sekali merupakan big no-no karena kita akan menyimpan data-data itu. Jadi kita harus memperhatikan juga bahwa semua manusia sekarang tidak punya pilihan-pilihan karena if you join them, if you cannot beat them, you have to join them. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Riri atas pemaparannya. Menarik sekali gitu ya. Jadi yang bisa saya catat, jadi ternyata basic konsep dari transportasi intelijen ini adalah integrasi antara sistem informasi dan teknologi komunikasi dengan infrastruktur transportasi kendaraan dan juga pengguna jalannya. Dan ada banyak sekali potensi dari penerapan transportasi intelijen ini, mulai dari untuk melihat kondisi dari kendaraan itu sendiri sampai kemudian mengawasi lalu lintasnya juga. Dan ini menarik tadi pemaparan Prof. Riri tentang sepeda, yang kita juga melihat kebiasaan bersepeda sedang meningkat di Indonesia di tengah pandemi ini. Dan menariknya juga sebuah catatan dari Profesor Stephen Tyler di bukunya Psychology of Pandemic, beliau juga menyatakan kalau di pandemi di tahun 1918, 100 tahun yang lalu itu juga bersepeda meningkat juga kebiasaan bersepeda itu, dan juga bisnis sepeda mendadak walaupun saat itu produksi mobil sudah mulai digencarkan, tapi juga bisnis sepeda hidup lagi saat itu. Jadi ini menarik sekali nih melihat bagaimana hubungan antara pandemik dengan moda transportasi alternatif tadi itu. Selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber yang ketiga pada hari ini. Beliau Profesor Insinyur Endra Julianto, PhD, adalah Associate Professor di bidang Sistem Kontrol dan Otomasi di Fakultas Teknik Industri di ITB. Beliau mendapatkan gelar sarjana dari ITB dan gelar PhD dari Australian National University, Canberra, di Australia. Dan saat ini beliau aktif di Artificial Intelligence Control and Automation Laboratory di ITB, dan riset beliau meliputi hybrid control system, robust control, intelligent control and automation system, artificial intelligence dan machine learning, sistem transportasi intelijen, serta teknologi for society. Presentasi beliau berjudul Vehicular Technology and Intelligent Transportation System. Saya persilahkan Prof. Endra. Baik, selamat malam Mas Dimas. Terima kasih atas introduksinya. Jadi saya akan coba share materi. Jadi ini adalah materi yang saya bawakan. Jadi judulnya sudah diintroduksi, Vehicular Technology dan Intelligent Transportation System. Terima kasih Prof. Riri sudah banyak memberikan introduksi. Jadi kita tidak ada janjian, tetapi topiknya ternyata isinya hampir sama. Jadi membantu saya untuk tidak usah terlalu banyak menjelaskan tentang ITS. Jadi saya bisa langsung mulai. Jadi ini tadi sudah dijelaskan, tapi tidak apa-apa, saya sedikit ulang lagi. Jadi ada beberapa istilah atau definisi tentang Intelligent Transportation System, ya. Jadi ini juga belum baku, ya, definisinya akan seperti apa, rasanya akan berkembang, tapi pada dasarnya adalah bahwa dia mengacu ke suatu penambahan teknologi komunikasi dan informasi kepada
infrastruktur transportasi dan juga kendaraan untuk transportasi. Jadi di sini ada infrastruktur dan kendaraan. Nah, ini tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan juga mereduksi keausan daripada kendaraan, kemudian memberikan ketepatan waktu transportasi, dan juga masalah dengan konsumsi bahan bakar. Kemudian ada definisi lain, ini yang simple, saya ambil dari Wikipedia sehingga siapa saja bisa melihatnya. Jadi Intelligent Transportation System adalah suatu aplikasi advance dengan tujuan untuk memberikan servis yang inovatif terkait dengan berbagai moda transportasi dan manajemen traffic. Nah, jadi ini ada tambahan di sini adalah manajemen traffic selain dari moda atau kendaraannya, yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang lebih bagus dan lebih aman. Kemudian juga kendaraan tadi, moda tadi lebih terkoordinasi dan juga lebih cerdas dalam menggunakan jaringan transport. Nah, ini baru dua yang saya tampilkan, jadi ada definisi yang lainnya juga, tetapi pada intinya hampir sama, yaitu adalah penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, ya, ini secara jaringannya. Nah, tapi di sisi lainnya adalah juga penggunaan daripada usaha-usaha untuk menerapkan teknologi yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan, dan juga efisiensi daripada penggunaan kendaraan dan infrastruktur. Nah, ketertarikan terhadap ITS itu pertamanya adalah karena problem disebabkan oleh kemacetan lalu lintas. Ya, ini dirasakan semakin parah, ya, dan ini makin bertambah jumlah kota-kota yang mengalami kemacetan karena terjadinya perkembangan jumlah penduduk, otomatis akan meningkatkan kebutuhan transportasi. Nah, sehingga kemacetan hampir dirasakan sekarang tidak hanya di kota-kota besar saja atau di metropolitan, tapi sekarang sudah mulai juga di kota madya, kabupaten, itu juga sudah mulai terjadi kemacetan. Jadi pertama karena masalah kemacetan tadi, kemudian juga munculnya berbagai teknologi informasi yang baru yang itu ternyata bisa disinergikan untuk melakukan simulasi, kemudian real time control, dan juga jaringan komunikasi. Nah, kemudian dalam usaha untuk mereduksi kemacetan transportasi secara efisien, maka ITS diperlukan. Selain itu juga digunakan untuk meningkatkan travel time, kemudian mengurangi polusi udara, dan juga memperbaiki konsumsi bahan bakar. Ya, tadi sudah dibahas oleh Prof. Oki, Prof. Riri tentang masalah efek daripada kendaraan-kendaraan ini, ya, itu adalah memberikan polusi. Nah, di satu sisi sekarang juga mulai mengarah menuju ke penggunaan electric vehicle. Ya. Nah, ini juga akan menimbulkan masalah juga nanti dengan seberapa efisien penggunaan energi baterai. Ya. Nanti kalau boros juga akan mengkonsumsi energi listrik yang berlebihan, nah, sehingga nanti akan menjadi beban tersendiri bagi penyediaan energi. Nah, ini juga harus menjadi suatu pertimbangan yang masuk di dalam ITS. Nah, teknologi yang digunakan di Intelligent Transportation System juga sangat banyak, ya. Jadi dari basic management system seperti navigasi mobil, traffic signal control system, container management system, variable message sign, automatic number plate recognition, speed camera untuk memonitor aplikasi, seperti juga sistem CCTV untuk keamanan, sampai ke aplikasi yang lebih advance untuk mengintegrasikan data yang
berjalan dan online, dan juga memberikan umpan balik dari sejumlah sumber yang lainnya, seperti untuk memandu, mencari tempat parkir, dan juga untuk sistem informasi, kemudian informasi cuaca, kemudian bridge de-icing system, dan juga yang lainnya. Nah, sebagai tambahan juga berbagai macam teknik prediksi, nah ini juga dimungkinkan dengan teknologi yang sekarang, dan sedang dikembangkan banyak sekali. Bahkan tadi sudah disebutkan oleh Prof. Riri, bagaimana penggunaan Google itu juga sangat membantu. Nah, itu dalamnya adalah juga berisi teknik-teknik prediksi, di mana di situ dikembangkan pemodelan yang advance dan juga perbandingan dengan data baseline history. Nah, sehingga beberapa teknologi ini bisa kita lihat di bagian berikut ini. Jadi kira-kira ada beberapa teknologi utama. Itu ada wireless communication, ada teknologi komputasi, kemudian juga data selular, data card, kemudian beberapa macam metode, kemudian metode untuk mengidentifikasi vehicle, kemudian metode berbasis GPS, menggunakan GPS, kemudian teknologi-teknologi untuk sensing, kemudian teknologi deteksi dengan Bluetooth, itu juga bisa digunakan. Nah, jadi kalau kita lihat secara teknologi-teknologi yang digunakan tadi, maka kita bisa menyimpulkan kembali bahwa intelijen itu dalam ITS itu adalah koleksi dari entitas-entitas yang bekerja sama di dalam pergerakan dari freight dan passengers yang memiliki kemampuan untuk belajar, mengadaptasi ke situasi yang baru, dengan menggunakan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan efisiensi daripada operasi. Dari sisi transportasinya sendiri adalah koleksi dari entitas-entitas yang bekerja sama di dalam pergerakan dari freight dan passengers, dan secara sistemnya adalah merupakan koleksi dari entitas yang melakukan tugas sesuai dengan regulasi internal dan suatu objektif bersama yang diberikan atau objektif umum yang diberikan. Nah, contoh daripada ITS misalkan adalah sistem traffic information, kemudian sistem informasi bis, airline information, ada juga traffic light control. Ya, jadi ini traffic light-nya, kemudian ini peralatannya, misalnya. Ya, jadi dengan ini peralatan kontrolnya. Kemudian kalau ini ada service yang dilakukan, dan kalau perlu dilakukan mobile juga bisa. Jadi saya mencoba mengembangkan dulu portable traffic light control sehingga dideploy bisa dengan mudah, tetapi mencari dananya agak sulit, jadi tidak berhasil dibuat akhirnya. Kemudian juga penggunaan GPS untuk melokasikan kendaraan posisi sekarang, kemudian menampilkan di mobile phone atau di suatu dashboard, dan misalkan juga bisa ditampilkan di dashboardnya di vehicle-nya sendiri. Ya. Jadi tren sekarang juga terutama yang bis-bis itu sudah mulai diberikan dashboard yang keren-keren. Dan kalau kita lihat perkembangan daripada kendaraan yang electric vehicle, nah nanti juga dia akan memiliki dashboard yang akan bagus, terutama untuk memonitor energi listrik dan juga performance daripada kendaraannya sendiri dalam menggunakan energi listrik. Kemudian selain itu juga ITS bisa berfungsi untuk memberi keselamatan terkait dengan pada area-area yang cuacanya bisa berubah dengan buruk, dan sehingga bisa memberikan sistem informasi cuaca. Nah, mungkin kalau di Indonesia, kalau yang salju jarang ditemui, tetapi kita bisa melihat pada daerah-daerah yang sering terjadi kebakaran hutan, ya, contoh di Sumatera, di Kalimantan. Nah, ini ITS bisa memberikan sebagai sistem informasi asap misalkan, itu sangat bermanfaat.
Kemudian juga untuk commercial vehicle electronic clearance, ya, ini juga bisa dilakukan. Nah, kemudian juga tadi sudah disebut ada juga postal information. Nah, yang menarik adalah kalau kita bisa memberikan estimated travel time, ya. Jadi kalau kita mau menuju ke lokasi tertentu, itu akan diberikan secara real time, meskipun sekarang kita sudah mendapatkannya dari Google, ya, estimasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Tapi kadang-kadang kalau kita sering menengok ke Google juga mungkin akan mengganggu bagi pengemudinya, sehingga kalau kita buat suatu dashboard yang besar, yang kemudian dia akan memberitahu estimasinya secara real time, nah ini juga akan membantu bagi para pelancong atau para pengendara. Nah, kemudian bisa juga diintegrasikan ke dalam mobil, ya, dashboard di dalam mobil itu juga akan lebih membantu. Dan ini sudah dimungkinkan, ya, sekarang ini. Nah, kemudian mengapa ITS penting? Karena dia menawarkan suatu lompatan yang besar untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan produktivitas dari pelayanan untuk travel, baik secara komersial maupun personal, dan juga dengan populasi yang bertambah dengan pesat dan meningkatnya kemacetan, kemudian juga bagaimana dia bisa membantu untuk memberikan solusi terhadap pengurangan daripada permasalahan di jalan-jalan yang baru, dengan menggunakan teknologi, misalkan kita terutama tadi dengan teknologi informasi yang baru dan komunikasi, kita bisa mengembangkan prediksi daripada posisi kendaraan ataupun juga posisi antar kendaraan, sehingga kita bisa menyusun misalkan apakah dia harus melakukan pergerakan secara platun atau kemudian seberapa banyak dia harus menjaga jarak, ya, misalkan kalau di jalan tol ini seringkali kadang-kadang para pengemudi kalau sudah lelah atau kemudian pada suatu situasi tertentu kadang-kadang dia lupa untuk menjaga jarak, ya, karena kita tahu bahwa di jalan tol selalu diingatkan bahwa dengan mobil di depan kita harus menjaga jarak. Kadang-kadang kalau kita disuruh menghitung, ya, bahkan di jalan tol juga sudah diberi panduan untuk seberapa panjang, seberapa besar jarak yang harus kita jaga. Kadang-kadang kalau kita lihat itu tidak sering terjadi, hanya di beberapa ruas itu kita disuruh mengetes apakah jarak kita sudah betul. Nah, tapi kalau kita menggunakan teknologi ini akan selalu bisa mengingatkan, lebih-lebih kalau ini terkoneksi langsung ke dalam dashboard, ya. Mudah-mudahan nanti di perkembangan electric vehicle yang baru semuanya sudah tersedia, sehingga pada waktu plateau atau beriritan begini jaraknya pun juga terjaga dalam satu jalur, atau juga nanti jarak dengan jalur yang lainnya, atau bahkan nanti kalau dia akan menyalip kendaraan yang lainnya, nah itu juga bisa dilakukan informasi bagaimana melakukannya. Kemudian juga kalau terkait dengan transportasi umum nanti juga bisa dengan sistem informasi terkait dengan user atau penumpang yang menunggu, nah sehingga nanti bisa tidak akan terjadi seperti sekarang, ya, sehingga bis kadang-kadang menjadi penuh, ya, karena orang berdesak-desakan pengennya langsung masuk karena takut nanti tidak tahu jam berapa bis berikutnya akan datang. Tapi kalau kita gunakan teknologi ini, ya bisa user tadi bisa tahu bahwa kalau ini bisnya sudah penuh, berarti dia nanti akan dapat misalkan di busway yang berikutnya, ya, sehingga dalam berapa menit dia akan dapat dijatah di busway berikutnya. Itu juga akan memberikan kenyamanan dan juga kepastian, misalkan kalau dia harus masuk kerja atau harus datang ke suatu tempat rapat, nah itu kira-kira dia masih waktu berapa lama. Nah, kemudian juga terkait dengan untuk mengontrol lampu lalu lintas, ini juga sangat
penting, terutama di situasi COVID seperti ini juga kalau saya lihat lampu lalu lintas itu ya tidak ada perubahan sama sekali. Sebelum COVID sama ada COVID juga hidup dan matinya itu tidak ada perubahan, sehingga tadi pagi saya lihat di jalan itu jalannya sepi, tapi kita harus diam di lampu merah karena Karena lampunya tidak dipercepat untuk menjadi hijau. Nah itu misalkan ya, karena traffic light-nya belum intelijen. Nah, sehingga kalau kita buat intelijen, masalah polusi tadi juga akan dikurangi. Lebih-lebih kalau misalkan macet. Nah, ini bagaimana strategi untuk mengurai kemacetan. Nah, di sini traffic control akan bisa membantu, nah sehingga penggunaan bahan bakar yang tidak perlu karena kemacetan, kerugian di kemacetan itu bisa dikurangi. Dan ini juga sudah menjadi perhatian di banyak negara dan sudah sedang dilakukan riset juga bagaimana kaitan antara polusi dengan pergerakan kendaraan di jalan. Nah, kalau kita lihat sangat banyak sekali aspek daripada intelligent transportation system dan juga vehicular technology, tapi di sini saya hanya menyoroti sebagian saja terkait dengan beberapa riset yang saya lakukan. Nah, kalau kita lihat di electric vehicle, ini bisa ditemukan di Google dan sebagainya, secara standar kontrolnya adalah dibagi seperti ini ya. Di sini ada brake control unit, vehicle control unit, kemudian motor control unit. Nah, ini adalah yang konvensional. Jadi istilahnya kita punya sistem baterai, kemudian kita punya sistem motor. Nah, kemudian ini dikonekkan, ya, misalkan dengan boost converter, kemudian konek ke inverter, kemudian dia menggerakkan kendaraannya. Nah, kalau kita amati, ya, kalau kita lakukan seperti ini adalah memang suatu arsitektur yang paling sederhana. Padahal tadi kita sudah melihat bahwa di dalam vehicular technology dan ITS sendiri banyak sekali teknologi yang bisa digunakan. Nah, sehingga dan itu bisa juga akan membantu bagaimana meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan juga penggunaan energi dari baterai di sini dengan menggunakan teknologi yang diberikan. Nah, di sini saya berikan gambaran karena ini biasanya berapa kali saya mengikuti presentasi dari pengembangan electric vehicle di secara nasional, hal ini sering terlewat. Nah, itu adalah contoh misalkan, nah ini ada gambar yang saya tunjukkan baru di sini. Nah, sebetulnya di sini di antara daripada baterai dan inverter ini, ya, itu sebetulnya kita bisa mengembangkan suatu sistem kontrol, ya, baik itu untuk ke sistem kontrol keamanan daripada electric vehicle. Ya, kita sering melihat ada kendaraan listrik yang sering terbakar. Nah, itu karena tidak ada desain daripada sistem keamanan untuk electric vehicle, ya, termasuk dalam penggunaan daripada kalau ada sesuatu yang terjadi dengan baterai, misalkan ada malfunction di baterai atau bisa jadi karena malfunction di bagian sistem drive-nya. Nah, itu banyak yang dalam membuat mobil listrik hal itu tidak dipertimbangkan. Nah, selain itu juga penggunaan energinya juga tidak dipertimbangkan. Ya, kita tahu sendiri bahwa mobil bisa jadi naik turun, kemudian juga perilaku pengemudi juga berbeda. Ada yang begitu naik suka tancap gas, ada yang mungkin baru naik dia akan menginjak pedal gasnya pelan-pelan, kemudian baru dia ngebut. Nah, ini juga akan memberikan suatu pengambilan energi listrik yang berbeda-beda. Nah, ini kalau tidak disesuaikan bisa jadi atau tidak diatur, ini akan bisa menguras energi listrik dengan baterai dengan cepat. Nah, sehingga targetnya kalau misalkan mobilnya bisa harusnya sekali charging itu bisa 100 km, nah mungkin dengan
kondisi jalan, kondisi perilaku pengemudi, kemudian beban yang diberikan. Nah, itu mungkin bisa jadi belum sampai 100 km sudah habis baterainya. Nah, sehingga di sini dengan menggunakan AI, Artificial Intelligence, dan Advanced Control System yang kita letakkan di antara baterai dan sistem drive, dan kalau itu terkoneksi dengan jaringan network, kemudian juga dengan bisa mendeteksi environment, maka kita bisa mendapatkan suatu energy management dari connected electric vehicle yang lebih bagus, dan juga bisa memberikan keselamatan bagi electric vehicle sendiri. Kalau misalkan ada crash atau mungkin ada sesuatu yang terjadi, kemudian juga bisa menghemat penggunaan energi, ya. Dan juga nanti kalau terkait dengan situasi 4 musim lebih-lebih, ya, kondisi temperatur dan sebagainya akan berpengaruh di baterai. Nah, ini juga dengan menggunakan AI dan Advanced Control System, maka efisiensi daripada baterai bisa dimaksimumkan. Nah, ini beberapa riset yang saya lakukan. Ya. Jadi, saya bekerja di beberapa, membantu sebagai supporting. Ya. Jadi, saya bekerja di antara baterai dan di antara drive sistemnya. Jadi saya mengerjakan di antara itu bagaimana untuk mengoptimumkan penggunaan daripada energi baterai, baik untuk keselamatan dan untuk efisiensi, yang mana dia bisa mengantisipasi daripada kondisi lingkungan yang terjadi. Ya, misalkan dengan ban yang mungkin berubah-ubah, kemudian kondisi jalan yang berbelok-belok atau naik turun. Nah, di sini saya tambahkan sistem kontrol di tengahnya di situ tadi. Karena biasanya pendesain kendaraan listrik adalah langsung saja dari baterai ini, kemudian langsung ke drive. Pengontrolnya menggunakan speed kontrolnya menggunakan kontrol yang ada di inverter. Itu pengontrolnya sangat sederhana dan kualitasnya jelek biasanya. Kalau secara sederhana biasanya pengontrolnya hanya proporsional integral atau proporsional integral derivatif saja, dan itu tidak dituning dengan bagus. Ya. Kadang-kadang seringkali offset, kemudian juga responnya juga tidak bagus. Nah, sebetulnya ada suatu kebutuhan di mana ini adalah suatu sistem kontrol yang bisa merespon lingkungan dan juga merespon terhadap perilaku daripada pengemudinya dan juga daripada beban yang ada di kendaraannya sendiri. Dan ini sudah kami lakukan dan kami sudah masuk ke arah perkembangan next berikutnya. Pada saat ini kami sudah sampai ke menggunakan machine learning untuk mengantisipasi kondisi lingkungan. Kemudian ini hanya istilahnya prototipe yang kami sudah kembangkan. Kalau yang ini adalah menggunakan motor yang cukup besar, sudah 5 kW. Nah, kemudian juga tadi disebutkan ada salah satu bagian dari ATS adalah Vehicle License Plate Tracking. Nah, kami juga sudah mengembangkan ini untuk men-track dan mengidentifikasi plat nomor. Nah, contohnya misalkan algoritmanya, ya, jadi sudah bisa diterapkan, ya, sehingga ini nanti juga akan bermanfaat kalau di setiap electric vehicle diberikan diberikan sistem ini, maka dia akan bisa mendeteksi kendaraan di depannya, ya, mungkin bisa mengetahui di depannya siapa kalau kita berikan plat nomornya. Nah, berikutnya kami juga mengembangkan khusus untuk traffic control. Ya. Saat ini kami sudah mulai menggunakan pendekatan spasial dan temporal dan juga beberapa level daripada kemacetan. Kami saat ini masih menggunakan data-data, ya, dan kami berusaha dengan menggunakan sensing equipment yang sudah ada. Ya.
Nah, pada saat ini kami sudah mengembangkan suatu teknik ini berdasarkan data yang kami dapatkan kami mengembangkan sensor sendiri, kemudian kita keliling kota Bandung dalam 1 hari, kita dapatkan, kemudian kita simulasikan di vSIM. Nah, kemudian kita desain sistem kontrolnya. Nah, misalkan ini adalah kalau kita gunakan lampu merah yang standar tanpa dikontrol, ya, dengan suatu green time dan red time yang sudah dihitung oleh pakar dari transportasi, hasilnya ini adalah kemacetan yang terjadi di Bandung seperti ini, ya. Jadi di 4 ruas utama dari simpang yang di Bandung ini saya ambil, ini adalah jalan Asia Afrika. Kalau sudah ke Bandung pasti kenal jalan Asia Afrika, kemudian ini jalan Sunda, kemudian ini jalan Tamblong, kemudian jadi di sini macet semua. Ya, nah, itu terjadi seringkali kalau ke Bandung pasti akan paham bahwa di daerah kita ini tadi sering macet. Nah, kalau kita desain traffic control, ya, dengan teknik yang kami sudah kembangkan, ini ada 2 teknik dengan slotted time dan yang gambarnya ada cycle time, maka kita bisa lihat bahwa kemacetan di arah horizontal bisa diminimumkan, ya. Kemudian juga hasilnya adalah kita bisa mereduksi kemacetan ini. Dan kami sedang meningkatkan hasil ini dengan menggunakan teknik kontrol yang lebih baru lagi. Nah, kita sudah dapatkan hasil yang lebih bagus. Nah, sehingga kita bisa mengidentifikasi keuntungan di sini bahwa kalau kita lakukan traffic control tadi, ya, sehingga kemacetan bisa dikurangi, kita bisa lihat kalau kita pakai mobil listrik kemudian berhenti karena menunggu lampu merah, itu berapa energi listrik yang dihabiskan, dan kalau kita masih memakai bahan bakar itu juga berapa, ya. Misalkan kita menunggu 1 menit saja diam di situ, nah berapa kendaraan. Kemudian juga waktu tempuhnya, kalau kita bisa mengurangi kemacetan maka akan lebih cepat. Kemudian juga dengan diatur, karena kalau kita macet seringkali akan terjadi crash, itu akan sering mudah terjadi dan fatalities, kemudian cost avoidance, dan juga akan memberikan kenyamanan bagi customer, dan dari sisi lingkungan dan energi juga memberikan keuntungan. Nah, sehingga kalau kita kombinasikan keseluruhannya, jadi dari vehicle-nya sendiri, kemudian dari traffic di jalan, ditambah dengan pengaturan di jaringan jalan, ini juga sedang dilakukan salah satu mahasiswa untuk mengidentifikasi klaster-klaster daripada beberapa simpang di Kota Bandung, ya, ini mana karakteristiknya seperti apa, kami sudah melakukan dan juga sedang bekerja sama dengan salah satu universitas di USA juga untuk mengidentifikasi bagaimana kita bisa melakukan interoperability dengan sistem yang sudah ada, sehingga tidak terlalu banyak melakukan penggantian ke sistem yang lama, tetapi kita bisa improve dengan signifikan terhadap sistem transportasi. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga saya bisa mempresentasikan untuk beberapa penelitian dan beberapa masalah yang kami coba berikan solusi, ya, karena problemnya sangat besar, jadi kami juga tidak bisa menyelesaikan semuanya, ya, karena akan membutuhkan suatu dana dan usaha yang luar biasa. Hal yang paling sulit adalah bekerja sama dengan institusi yang terkait. Nah, ini kadang-kadang banyak sekali halangan-halangan yang membuat kita sudah banyak melakukan penelitian, tapi untuk implementasinya kadang masih sulit. Ya, berharap semoga kalau bisa diadaptasi atau diambil teknologinya, ya kami akan sangat berterima kasih karena
semoga bisa membantu dari sisi bagi apa ya istilahnya, bagi penyelesaian permasalahan yang ada. Terima kasih Pak Dimas. Ya, terima kasih Prof. Endra atas pemaparannya. Sangat menarik sekali bagaimana penerapan dari ITS ini. Tadi yang paling menarik memang untuk polusi dan juga untuk traffic manajemennya tadi Prof. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan surat tilang memang dan katanya saya melatih tidak berhenti di lampu merah, walaupun menurut saya juga saya itu tidak ada polisi, cuma tahu-tahu ada surat datang ke rumah gitu. Itu mungkin salah satu yang bisa diterapkan di Indonesia ketika nanti sistem ITS ini sudah ini ya. Jadi saya juga sempat bingung bagaimana cara damainya nih dengan polisi nih kalau dapatnya surat. jadi sangat menarik sekali, banyak sekali yang ternyata penerapan dari ITS ini. Dan saat ini saya sudah mendapatkan 5 pertanyaan. Mungkin saya akan mulai dari 2 pertanyaan pertama. Dan nanti saya juga akan mengundang audiens untuk juga bertanya secara langsung ke narasumber kita hari ini. Ini salah satu pertanyaan yang sudah saya terima adalah, salah satu sektor ekonomi yang terdampak paling parah adalah ekonomi informal. Bagaimana cara mengintegrasikan bioenergi dan model transportasi intelijen dengan sektor informal ini? Mungkin ini kalau bisa elaborasi sedikit, mungkin lebih ke bagaimana cara membantu pemulihan sektor informal ini dengan memanfaatkan kemajuan di bidang energi dan transportasi ini. Dan ini juga saya bisa hubungkan dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana roadmap untuk berkarir di bidang bioenergi dan ITS ini. Sepertinya ini untuk semua narasumber, jadi saya akan persilahkan dari Prof. Oki dulu, kemudian Prof. Riri, dan selanjutnya Prof. Endra. Ya, silakan Prof. Oki. Ya, terima kasih banyak Pak Dimas. Menarik sekali tadi paparan dari Prof. Riri dan Prof. Endra tadi ya. Jadi secara singkat untuk pertanyaan pertama, bagaimana mengintegrasikan ya antara ITS dengan bioenergi ya. Jadi kalau kita lihat ITS itu ada sisi artificial intelligence-nya, ada sisi informatikanya, kemudian ada sisi kontrolnya. Nah, jadi tentunya akan sangat baik sekali jika dipadukan, baik dalam hal mempelajari konsumsi fuels dan seterusnya, dan juga bagaimana caranya mengurangi mengurangi polusi, kemudian juga akan sangat bermanfaat bagaimana misalnya nanti dalam screening feedstock, optimisasi proses, dan seterusnya dalam memproduksi biofuels untuk transportation, untuk personal vehicles ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kalau kita lihat tadi beberapa presentasi, beberapa slides dari Prof. Endra, beliau bekerja di kontrol untuk electric vehicles. Nah, electric vehicles ini tentu ada beberapa tipe electric vehicles. Ada yang combination antara internal combustion engine dengan battery, atau yang fully battery gitu ya. Yang kalau yang untuk fully battery seperti misalnya Tesla Model S atau Nissan Leaf itu tentu akan sangat bermanfaat untuk sistem kontrolnya, sistem kontrol dari electric vehicle tersebut. Nah, bioenerginya di mana? Bioenerginya itu bisa masuk di energi yang dibangkitkan untuk memproduksi listrik. Jadi bioenerginya masuk dulu ke pembangkit, kemudian dari pembangkit akan memproduksi listrik yang dipakai untuk electric vehicles. Terus itu pertanyaan yang pertama. Jadi banyak sekali opsi untuk mengkombinasikan pengetahuan ini gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua tentang roadmap berkarir di bidang ITS, nanti mungkin bisa dipaparkan oleh Prof. Riri dan Prof. Endra. Tapi dari yang saya amati dari 3 presentasi hari ini, itu kombinasi banyak hal ya. Jadi ada teknik kimianya di situ, jadi fuels dan engine dan seterusnya.
Kemudian dari sisi ITS, artificial intelligence dan informaticsnya juga banyak peluang berkarir di situ. Kemudian dari sisi kontrol dan seterusnya juga banyak peluang di situ. Yang penting bagaimana kita mengarahkan sumber daya kita untuk mendapatkan pengalaman di bidang ini. Permasalahannya adalah saat ini masih sangat kecil sekali gitu ya off-taker dari teknologi ini di tanah air. Jadi mungkin untuk tahap awal mungkin bisa bergabung di institusi seperti BRIN atau PTN, PTS yang mengerjakan proyek-proyek ini. Kedepannya harapannya sudah mulai ada misalnya kita berencana untuk memproduksi baterai nasional, kemudian ada program mobil listrik nasional, mungkin dimulai dari bis dan motor listrik, dan juga sekarang Pertamina dan PLN sedang berlomba-lomba untuk menghasilkan charger ya untuk motor listrik. Jadi itu beberapa institusi yang saat ini sepengetahuan saya bekerja di bidang tersebut. Mungkin nanti Prof. Riri dan Prof. Endra bisa lebih detail tentang hal ini. Mungkin demikian Pak Dimas. Ya, terima kasih Prof. Oki. Mungkin selanjutnya Prof. Riri. Baik, kalau dari sisi saya mungkin ini ya cukup panjang ya. Ini sebenarnya hubungannya tadi dengan green job dan partisipasi untuk memikirkan bagaimana ke depannya teknologi dapat diterapkan pada saat kita mengharapkan bahwa teknologi yang digunakan adalah teknologi yang ramah lingkungan dan menggunakan energi yang tersedia dengan diversifikasinya gitu. Jadi pertanyaannya sangat panjang, ini adalah kesimpulannya nanti ya bagaimana menghubungkan dua hal ini. Namun saya pikir bahwa kalau kita mengupayakan supaya energi yang renewable ini dapat diterapkan, dan kemudian pada saat yang bersama kita dapat menerapkan intelijensia pada seluruh aspek kehidupan kita, terutama yang masalah transportasi, maka di masa new normal nanti banyak sekali kesempatan yang dapat dimiliki untuk dapat bekerja di dalam sektor yang menghubungkan kedua hal ini. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Pak Dimas. Ya, terima kasih Prof. Riri. Selanjutnya Prof. Endra. Ya, baik, saya mencoba menjawab ya. Saya sudah baca pertanyaannya. Nah, ini suatu pertanyaan yang menarik memang. Selama ini sejauh pengetahuan saya belum ada roadmap untuk bioenergy dengan intelligent transportation. Ya. Yang ada saat ini yang sudah banyak itu adalah yang electric vehicle dengan intelligent transportation system. Nah, meskipun sebenarnya ada beberapa malah langsung meminta untuk melakukan kajian, ya. Tetapi ini bukan dengan bioenergy, tapi dengan fossil fuel yang sudah ada. Nah, ini malah ada banyak sekali permintaan bagaimana kajian ini bisa dilakukan dan ini bisa dilaksanakan dengan cepat. Ini terutama di negara-negara yang sudah melihat bahwa pertumbuhan kendaraan transportasinya itu bertambah banyak. Nah, ini suatu potensi baru, jadi ini juga bisa menjadi peluang untuk melakukan penelitian atau kajian yang berada di daerah tersebut. Nah, kemudian tentang untuk roadmap sendiri, ya, tadi kita lihat kalau di ITS ini kita bisa bagi beberapa lapis ya. Jadi dari sisi information teknologinya sendiri, tadi Prof. Riri sudah memaparkan, nah itu juga bisa kita buat roadmap sendiri, ya, mulai dari teknologinya seperti apa, juga dari komunikasinya sendiri, ini juga masih belum ada ketentuan, ya, karena ini juga teknologi komunikasi berkembang. Ya, terutama kalau kita tidak membatasi hanya untuk traffic atau kendaraan di mobil saja, tapi kalau kita membayangkan di kereta api, ya nanti ada kereta api cepat, kemudian nanti juga di kapal,
Nah, ini teknologinya juga berkembang, komunikasinya sekarang sudah mulai masuk ke 5G, dan bahkan sudah ada beberapa yang bersiap-siap, beberapa paper sudah mengeluarkan bagaimana kemungkinannya kalau menggunakan 6G, ya, itu juga sudah mulai keluar. Nah, ini sehingga kalau yang bekerja tertarik dengan komunikasi, ini peluangnya sangat besar. Ya. Padahal sekarang ini di paper-paper jurnal Q1 itu baru ramai dengan 5G. Ini karena ada mahasiswa S3 saya yang sedang mengerjakan 5G untuk high speed train. Nah, ini juga sehingga saya bisa melihat bahwa 5G sendiri kajiannya sedang ramai. Ya. Tapi planning di G berikutnya ini juga sudah sangat banyak, sudah dimulai, nah, sehingga bisa diinisiasi. Jadi di level IT, di level komunikasi, belum nanti di level aplikasi, ya, infrastruktur, kemudian di traffic, ya. Jadi sangat luas sebetulnya. Sehingga ini suatu hal yang menarik, tetapi mungkin saya akan memberikan sedikit istilahnya kehati-hatian. Jadi topiknya memang sangat menarik, tetapi kalau kita mau implementasi, ini adalah halangannya sangat banyak. Constraint-nya itu sangat banyak. Ya, tidak mudah. Kita sudah berjuang kira-kira hampir 10 tahun lebih ini untuk aplikasi beberapa yang terutama untuk intelijen, untuk traffic control itu mengalami kesulitan. Nah, kalau mau memulai, jangan khawatir. Ya. Ada peluang, yaitu bisa digunakan nanti misalkan di mall atau nanti mungkin di perumahan-perumahan baru. Nah, itu juga akan memberi peluang, itu bisa diterapkan di sana. Mungkin akan lebih mudah untuk aplikasinya. Ya. Kalau kita bicara di jalan raya, itu akan problemnya, kita akan mengalami banyak hambatan. Karena kemarin juga saya melihat bahwa ada satu mahasiswa S2 saya langsung dia bikin startup, dia mengaplikasikan langsung di jasa konstruksi. Nah, itu langsung tidak terlalu banyak terkait dengan urusan izin dan sebagainya, dia langsung bisa implementasi, bahkan dia langsung dapat proyek dan berkembang ke beberapa bangunan. Jadi kalau kita berpikir kreatif untuk menerapkan di swasta atau di tempat-tempat tertentu yang mandiri, nah itu potensinya sangat besar. Nah, bahkan sekarang sedang ramai bagaimana untuk wacana di smart city, wacana di ibu kota baru, itu juga potensinya itu sangat besar, ya, untuk autonomous vehicle, kemudian intelligent transportation system, ya. Dan bagaimana kalau saya mengatakan bahwa intelligent transportation system adalah urat nadi daripada smart city, ya. Bagaimana city-nya smart kalau infrastruktur transportasinya tidak smart, ya. Sehingga peluangnya sangat besar. Itu Pak Dimas. Terima kasih Prof. Hendra. Jadi memang industri ITS dan bioenergi ini potensinya sangat besar, walaupun challenge-nya juga sangat banyak, tapi juga kuncinya adalah menjadi kreatif, begitu Prof. Ya. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya, baru saja diposting di chat kita di Zoom ini. Jadi sepertinya untuk bidang ITS, sebenarnya untuk Prof. Riri dan Prof. Hendra di Jakarta, contohnya penjagaan portal busway masih manual seperti itu, dan kemacetan dan ada kemacetan dan ketidakaturan pada lampu merah. Jadi pertanyaannya adalah apakah hal tersebut dikarenakan dari sisi teknologi komunikasi di Indonesia masih kurang, dan bagaimana untuk penerapannya dari teknologi komunikasi, serta apakah memungkinkan nantinya jika teknologi komunikasi untuk mengatur batasan maksimal kecepatan tertentu, ya ini lebih ke pemanfaatan pada teknologi komunikasi untuk traffic. Ya, silakan Prof. Riri dan Prof. Hendra. Kalau untuk yang di Jakarta, sebetulnya Transjakarta itu sudah mulai berkeinginan untuk menggunakan electric vehicle, dan juga di mana di situ ada beberapa constraint yang dimasukkan, ya, sehingga penggunaan energi baterainya pun juga akan termonitor dengan bagus, ya, sehingga kalau terjadi perpindahan itu memang nanti secara
dari penggunaan energi untuk Transjakarta itu akan lebih bagus dibandingkan sekarang. Nah, memang sedang ada usaha untuk memberikan beberapa tambahan teknologi baru. Itu sudah ada kriterianya, cuma saya tidak seberapa ingat. Nah, mudah-mudahan nanti terkait dengan misalkan jadwal, kemudian kapasitas penumpang, nah itu rasanya akan menjadi lebih bagus dengan nanti di electric vehicle yang baru ini. Nah, cuma ini belum tahu kapan electric vehicle-nya untuk bus ini akan digunakan di Transjakarta. Prof. Riri? Ya, mungkin terima kasih ya tadi dari Mas siapa yang bertanya ya, Taufik ya? Atau ya. Mungkin kalau yang dibicarakan di sini adalah kalau yang masalah di Jakarta sebenarnya masih law enforcement. Karena sebenarnya portal itu tidak diperlukan kalau semuanya sudah tahu bahwa itu bukan tempat jalannya gitu. Cuman kan ini dibuka ditutup untuk mengamankan bahwa karena terjadi masuknya mobil yang seharusnya tidak masuk. Jadi kalau sebenarnya lebih dari itu adalah sebenarnya kalau sudah tahu bahwa itu tidak boleh dimasuki, maka ada pun yang harus dilakukan adalah setelah orang melakukan pelanggaran seperti Mas Dimas tadi adalah langsung mendapat hukuman gitu ya, sehingga dan itu harus dibayar dan tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak membayar itu gitu. Tidak bisa damai, Prof ya? Ya, nggak ada damainya. Nah, kalau sama portal kan masih bisa damai ya. Jadi, kalau kita mungkin memikirkan ke depannya adalah penggabungan semuanya. Makanya ini kerjasama di sini dengan teman-teman dari Humaniora ya, dengan Bu Entin dan Pak Dimas dan semuanya. Ini adalah memastikan bahwa begitu teknologi nanti sudah diterapkan dan itu sesuai dengan kemampuan kita untuk melakukan law enforcement dan juga kesadaran sebuah individu untuk menjadi pengguna teknologi yang betul-betul memikirkan efisiensi dan efektivitas dari penggunaan resources yang ada. Jadi mulai dari biofuel yang disediakan, misalnya untuk energi yang diversifikasi bukan fossil fuel, sampai ke bagaimana teknologi yang ada ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memanfaatkan waktu kita dan menciptakan keteraturan di kota yang diharapkan nanti memang menjadi kota yang cerdas. Jadi mungkin itu dari saya bahwa sebenarnya banyak sekali hal-hal yang memerlukan kerjasama kita semua multidisipliner untuk memastikan bahwa teknologi itu diimplementasikan sesuai dengan kemampuan kita semua untuk dapat menjalankan aturan-aturan dan kesepakatan yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih Prof. Riri atas jawabannya. Ini ada pertanyaan berikutnya, ini untuk Prof. Oki, tapi saya ingin mempersilahkan penanyanya untuk langsung bertanya, jadi biar ada interaktifnya seperti itu ya. Silakan Mas Mafatihul atau Pak Mafatihul Biladudin untuk bertanya langsung mungkin ke Prof. Oki. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana implementasi dalam hal bioenergi untuk scale up research yang telah ada dan banyak sekarang ini dengan kondisi negara kita saat ini, agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi negara maupun masyarakat. Jadi lebih ke implementasi dari research bioenergi yang mungkin banyak di luar untuk scale up research di Indonesia. Mungkin seperti itu ya, Mas Mafatihul ya, atau Pak Mafatihul. Silakan, Prof. Oki. Ya, terima kasih banyak Pak Dimas dan Pak Mafatihul ya. Jadi ini pertanyaannya menarik sekali. Scale up research itu memang masalah ya bagi kita di manapun berada, termasuk di tanah air. Jadi kalau kita membagi teknologi development itu dari teknologi readiness level 1 sampai 9, jadi sampai 3 itu di skala lab, kemudian 4, 5, 6, 7 itu fase scale up, dan ujungnya itu nanti di 8, 9 itu komersil, fase komersil. Pertanyaan ini valid sekali ya, jadi di tengah itu kita menyebutnya the valley of death, jadi lembah kematian penelitian. Jadi banyak penelitian-penelitian, tidak hanya di Indonesia, itu hanya berakhir di lab.
berakhir di tesis mahasiswa, tapi tidak sampai ke scale up dan tidak sampai ke masyarakat. Itu biasanya kesulitannya adalah antara lain karena memang tidak ada sumber-sumber pendanaan yang kontinu yang memungkinkan bagi para peneliti untuk terus meneliti topik yang sama. Jadi belum ada yang seperti itu. Dan kalaupun sudah ada beberapa pemain yang cukup kuat, itu biasanya ada kesulitan di fase pembuatan public pilot plan-nya ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan bersama adalah pertama melibatkan negara di fase scale up ini. Jadi negara tentu melihat ada beberapa hal yang penting, yang strategis untuk energi security, untuk ketahanan energi di sebuah negara, dan kemudian juga melibatkan BUMN dan swasta. Jadi swasta dan BUMN ini adalah yang memiliki pendanaan yang lebih fleksibel dibandingkan misalnya kampus, universitas, dan lembaga penelitian yang tentu memiliki fleksibilitas finansial yang sangat terbatas. Dan dengan bekerja sama dengan state-owned companies, BUMN, dan swasta, diharapkan ini bisa berjalan. Dari yang kita pahami, kita perlu memahami stakeholder, pemilik capital di sebuah negara. Jadi kalau misalnya kita melihat sukses dari program biodiesel, itu tidak lepas dari bagaimana swasta juga diuntungkan sebagai salah satu stakeholder. Dan ke depan harapannya adalah tantangan kita tidak hanya kita bisa memindahkan penelitian yang dari kampus, dari lembaga penelitian menjadi komersil, tapi juga bagaimana nanti komersialisasi itu bisa meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan dari para petani kita. Jadi petani-petani yang merupakan ujung tombak di misalnya yang menghasilkan minyak nabati, minyak sawit, atau yang petani-petani yang menghasilkan sumber-sumber glukos, sumber-sumber gula ya, mulai dari pabrik petani tebu, kemudian petani jagung, dan seterusnya bisa diuntungkan apabila nanti negara memutuskan untuk menghasilkan memproduksi biofuels. Jadi tentu harapannya ke depan masih banyak PR ya bagi kita bersama untuk melibatkan para stakeholder di penelitian dan pengembangan bioenergi agar nanti bisa mencapai tahap komersialisasi, mencapai industri yang profitable, dan juga bisa menguntungkan petani sebagai ujung tombak di bidang pertanian, di bidang agriculture ya. Mungkin demikian jawaban saya, Pak Dimas. Ya, terima kasih Prof. Oki. Mungkin kita tidak bisa memfasilitasi semua pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab karena waktu kita harus segera mengakhiri diskusi ini. Jadi mungkin yang terakhir adalah concluding remarks atau closing statement dari seluruh narasumber kita. Mungkin saya akan menggunakan susunan yang reverse ya. Jadi silahkan dari Pak Endra, kemudian langsung dilanjut oleh Bu Riri dan Prof. Oki untuk concluding remarks-nya. Mungkin 2 atau 3 menit begitu ya. Ya, silakan Prof. Endra. Baik, terima kasih Pak Dimas. Jadi kalau kita melihat situasi COVID ini sebetulnya suatu hal yang bisa menjadi pendorong yang bagus bagi para peneliti dan mungkin beberapa perusahaan yang siap bekerja untuk cepat ya, karena pada situasi COVID ini sebenarnya hampir semua negara pada posisi yang sama, nah sehingga perlu solusi-solusi kreatif yang itu bisa segera direalisasikan, ya, bahkan mungkin bisa segera diimplementasikan kalau kita memang siap melakukan sesuatu. Nah sehingga kalau kita bicara misalkan untuk di vehicle atau kemudian di intelligent transportation system, nah misalkan ya di vehicle sendiri kalau kita terapkan misalkan beberapa teknologi yang bisa kita create secara sederhana, kemudian kita bisa
apa istilahnya, kita tempelkan atau kita add-on-kan ke suatu kendaraan yang sudah ada terkait dengan masalah COVID atau berikutnya juga nanti setelah era COVID. Nah, ini juga rasanya akan banyak sekali yang langsung menyerap, ya, terutama misalkan untuk jasa travel, kemudian transportasi bis atau juga untuk transportasi pesawat. Nah, itu kan butuh suatu solusi-solusi yang instan, ya. Nah, ini suatu peluang yang besar sebetulnya, ya. Dan kemudian juga kalau diperlukan suatu teknologi yang baru, nah di sini kreativitas itu bisa muncul dengan cepat di era COVID ini. Nah, sehingga sebetulnya ini juga bagi para pemerintah di instansi atau juga di BUMN, nah sebetulnya ini tinggal menawarkan suatu problem-problem yang apa rasanya juga nanti akan banyak sekali para peneliti dari Indonesia yang akan siap untuk bekerja, ya. Karena kita lihat kemarin di era rame-ramenya kita mulai PSBB pertama kali itu kan banyak peneliti bekerja keras untuk bikin ventilator, kemudian bikin solusi-solusi kreatif. Nah, itu juga dalam jangka waktu 1-3 bulan itu bermunculan banyak sekali teknologi yang buatan dalam negeri. Nah, ini juga suatu hal yang menarik, ya. Nah, sehingga di transportasi sendiri ini juga kalau kita lihat prediksi COVID juga masih akan sangat panjang. Tadi kurvanya dari Prof. Oki juga masih banyak lembah dan banyak gunungnya di situ juga. Nah, ini sebetulnya kalau kita berpikir kreatif bisa masuk di sana, kesempatan untuk diterapkan juga akan besar, ya. Itu kira-kira suatu penutup yang bisa saya berikan. Ya, terima kasih Prof. Hendra. Silakan Prof. Yudi. Baik, terima kasih. Jadi malam ini sangat menarik sekali pembicaraannya. Menurut saya memang kita yang sedang dalam kondisi yang sangat luar biasa dalam COVID-19 ini bisa punya peluang untuk mencari teknologi yang paling sesuai karena kalau kita lihat memang perkembangan intelligent transportation system ini diterapkan terutama untuk mengatasi congestion, jadi atau kemacetan yang ada dengan traffic light yang ada, dengan berbagai kendaraan yang kemudian bisa menjadi public transportation, tapi mungkin di dunia yang baru yaitu sharing economy juga sudah diterapkan sebenarnya di dalam penggunaan mobil dan kendaraan roda 2 yang digunakan bersama-sama itu juga dapat melakukan pemantauan yang paling efisien tentang mobilitas manusia. Nah, kalau kita lihat dari segi lebih globalnya lagi bahwa memang yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa energi yang digunakan itu akan tidak merusak atau melakukan upaya-upaya untuk penggunaan meninggalkan jejak karbon yang sedikit. Jadi tadi evaluasi berbagai teknologi yang ada, misalnya menggunakan biofuel yang sudah disampaikan oleh Pak Oki, Prof. Oki tadi adalah sesuatu yang menarik sekali untuk juga nanti dipikirkan bagaimana penerapannya di dalam autonomous vehicle yang akan diterapkan. Karena mau tidak mau kita akan segera sampai ke era di mana pergerakan kita itu mungkin dapat menggunakan, misalnya di banyak tempat, saya juga pernah ya di tempatnya Pak Oki, mungkin di Riyadh ya, kalau ada universitas yang memang di kampusnya itu sudah ada Princess Nura ya misalnya, itu sudah ada di dalamnya ada kendaraan train yang memang dikontrol langsung sehingga dapat mempermudah mobilisasi misalnya. Nah, ini adalah masalah yang sangat luas sekali. Intelligent transportism ini menyangkut juga hubungan antara semua komunikasi antara kendaraan-kendaraan yang berat itu bergerak menjadi sumber informasi yang dapat ditelaah dan kemudian dipastikan bagaimana ini bisa menjadi lebih efisien, lebih efektif, dan menggunakan energi seminimum mungkin.
Jadi kalau kita lihat bahwa juga tadi dapat disimpulkan bahwa kita akan menuju ke arah green economy yang lebih memastikan bahwa keseluruhan upaya pergerakan manusia dan kemudian upaya kita untuk dapat berkomunikasi satu sama lain, transportasi yang dilakukan itu betul-betul memastikan bahwa menggunakan energi yang lebih sedikit dan menggunakan teknologi yang baru seperti yang saya sebutkan tadi, banyak sekali teknologi untuk komunikasi 5G, 6G yang segera datang, dan kemudian dalam implementasinya sensor yang lebih banyak lagi, kemudian crowdsourcing, blockchain yang digunakan untuk security, dan berbagai macam hal seperti augmented reality dan sebagainya untuk dilakukan implementasinya sehingga kehidupan manusia lebih tertata, lebih mudah, dan lebih memanfaatkan teknologi terbaru yang ada demi kemaslahatan lebih banyak lagi manusia. Mungkin dari saya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Prof. Oki. Ya, terima kasih banyak Pak Dimas, Pak Endra, dan Bu Riri. Jadi penutup dari saya, stimulus dari pemerintah untuk pandemi ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi ada macam-macam bentuknya seperti bantuan langsung tunai dan seterusnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengarahkan paket stimulus ini untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Antara lain kita ingin mengurangi impor, ini masalah ekonomi, kemudian kita ingin memilih teknologi yang hijau untuk transportasi kita, ini masalah lingkungan, dan yang terpenting ini bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kata Eyang Habibie, Pak teknolog almarhum Profesor Habibie, apabila kita impor itu pada dasarnya kita menciptakan lapangan pekerjaan di negara orang lain. Nah ini pada saat negara membutuhkan lapangan pekerjaan, kita harus membuat sentra ekonomi baru. Sentra ekonomi baru di bidang apa? Usulan kami adalah di bidang bioenergi, karena ini akan menyerap lapangan pekerjaan dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian yang terakhir, bioenergi ini juga akan membantu para pekerja yang bekerja di bidang pertanian. Nah, pertanian ini seperti sudah disebutkan oleh Pak Profesor Bambang Brojonegoro pada saat beliau menjadi Kepala Bappenas 3 tahun yang lalu, bahwa pekerja di bidang pertanian ini juga terus berkurang. Nah, sementara tentu kita membutuhkan pangan dalam waktu dekat dan sampai kapanpun. Jadi harapannya dengan bioenergi ini kita bisa juga membantu perkembangan di bidang pertanian. Jadi ada masalah ekonomi, lingkungan, ekonomi sosial, dan pangan yang bisa terbantu dengan program ini. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Oki. Jadi memang berbincang dengan engineer-engineer ini memang selalu tentang potensi dan silver lining dari situasi-situasi sulit kita gitu ya. Itu selalu menumbuhkan harapan buat kita semua bahwa setiap masalah akan ada jalan keluarnya. Demikian dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan saya dalam memoderasi diskusi kita pada hari ini. Saya akan kembalikan venue pada Prof. Etin Anwar dan tim Reducates. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Dimas yang sudah memimpin acara dengan baik. Kemudian kepada semua pembicara, Prof. Endra, Prof. Oki, dan Prof. Riri. Terima kasih banyak atas kontribusinya pada malam hari ini kepada Reducate. Jadi saya nggak berani menyimpulkan ini orang humaniora nih, tetapi dari tangkapan saya orang humaniora, COVID-19 ini memberikan peluang ya, dan mungkin manifestasi dari peluang itu sendiri kita bisa duduk bersama-sama dan pendengar pun beragam. Topik pun menarik karena tadi Prof. Endra bilang sebetulnya bioenergi dan ITS ini belum banyak mendapatkan perhatian ya, karena kita masih pada electronic vehicle pengembangannya. Jadi mungkin Prof. Oki ini bisa dilanjut ini kerjasama penelitiannya antara diaspora dan para ilmuwan nasional kita ini yang hebat-hebat. Yang kedua, COVID-19 juga mengundang kita untuk lebih kreatif ya. Tadi udah dibahas seperti apa kreativitasnya. Yang ketiga, bagaimana peranan pemerintah. Ini Mas Oki tajam sekali nih.
kita banyak pembagian uang ya, tetapi bagaimana pemerintah bisa mengembangkan dana-dana ini ke arah implementasi penemuan-penemuan di berbagai bidang yang tadi kedengarannya luar biasa sekali. Terima kasih banyak pada malam hari ini atas pemberian waktu teman-teman kepada dunia, sebetulnya bukan saya aja ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, dan juga pada tim Reducate. Mangga silakan saya akan tutup, barangkali Bapak dan Ibu mau menyapa dulu pembicara informal sebelum kita tutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam kepada semuanya.